Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Bapak Guru yang ada hari ini kumpul, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan, curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, kesempatan hari ini, kita akan acara diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Untuk itu, kami persilahkan sambutannya Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Bulan atau Bu Novita Bunulasari selaku CGP angkatan ke-9 yang dengannya. Yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 1 Karangreja. Alhamdulillah, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita dapat berkumpul di dalam acara diseminasi membangun budaya positif di sekolah yang akan disampaikan atau akan melakukan diskusi dengan CGP yaitu Bu Bulan yang ada di SDN 1 Karangreja ini. Salawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan umatnya sampai akhir zaman. Kami selaku kepala sekolah merasa sangat bangga dan merasa sangat terbantukan dengan adanya hubungan sebagai CGP ini yang memperoleh banyak ilmu yang akan ditularkan atau diberikan kepada rekan-rekan gurunya ini. Semoga Ibu Bulan ini dapat membawa SDN 1 Karangreja ini lebih baik lagi dan dapat memberikan ilmu-ilmunya yang akan diberikan kepada teman-teman sejawatnya. Kami juga selaku kepala sekolah merasa sangat bersyukur dengan adanya ini dan kami sangat berbahagia begitu dengan adanya CGP ini yang ada di SDN. Semoga bisa membawa nama baik SDN 1 Karangreja. Itu saja yang perlu Ibu sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu ke acara inti, yaitu diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Untuk kebetulan diseminasi ini tentang budaya positif yang ada di modul 1.4. Yaitu di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Di sini ada 6 konsep inti tentang budaya positif. Yang pertama, konsep disiplin positif.
Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol, dan keenam yaitu segitiga restitusi. Yang pertama di sini, perubahan paradigma stimulus respon. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan 5 profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6 ya, Ibu, yang kita ketahui bersama. Selanjutnya, di sini ada cobalah buka. Mangga sekarang ibu-ibu depan-depanan ya. Di sini tugasnya yang pertama, salah satu dari Bapak Ibu yaitu membayangkan, mengepalkan salah satu tangan. Setelah dikepalkan, coba Anda bayangkan bahwa yang ada di tangan Anda adalah hal yang sangat berharga. Nah, di sini Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Yang kedua, untuk tugas rekannya yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya, silakan dipraktekkan. Ya, oke. Di sini tekannya boleh menunjuk. Ya, boleh menunjuk, boleh menginspirasi, boleh memarahi atau menggoda. Oke, sudah, siap. Ya. Oke, baik, sudah. Ya, siap. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda atau teman Anda membuka kepalangan kanan? Tidak. Mengapa? Apa alasannya? Ini karena Ayo, Bu ini. Ayo. ini adalah hak saya, nggak mau dikasih sama Eni. Ya, siap. Haknya Bu Rini, jadi nggak boleh dikasihkan ke Bu Eni. Baik, Bu Nay, bagaimana Bu Nay? Oke, Bu Nay tidak mau berbagi dengan Bu Haji karena yang dipegang itu barang berharga. Ya, baik. Barusan siapa? Oke, Bu Wi. Apa Bu Wi? Oke, karena penting bagi hidup Bu Wi, maka Bu Wi nggak bakalan berbagi dengan Bu. Ya, Ibu Haji bagaimana? Oke, karena barang satu-satunya yang sangat berharga untuk di masa depan, jadi Bu Haji tidak akan memberikannya kepada Pak Rizky. Baik, pertanyaan keduanya, berarti tadi udah. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, siapa yang mempunyai kendali ketika Anda membuka atau menutup kepala tangan Anda? Saya sendiri. Ya, baik. Ya, jawabannya adalah diri sendiri. Jadi artinya ketika kita memegang teguh, memiliki sesuatu yang berharga untuk diri kita sendiri, walaupun orang lain mengintimidasi, memarahi, membujuk, memberikan uang atau apapun, kita harus tetap berpegang teguh dengan keyakinan apa yang kita yakini. Baik, selanjutnya. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Church teori meluruskan bahwa beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada 4 makna kontrol yang terkadang kita selalu melakukannya dan tidak tahu bahwa itu adalah salah. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguasaan
positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Selanjutnya di sini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan sikap. Di sini ada bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan juga ada teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan bahwa kita itu sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini juga ada orang lain bisa mengontrol kita, sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun itu kejelekan, tapi ada tujuannya. Tergantung orang yang melakukannya. Di sini, poin ke-1 yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Coba, saya mau bertanya, menurut ibu dan bapak, apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif yang ada di sekolah kita. Disiplin positif itu misalnya contohnya. Ya, boleh. Kebiasaan. Misalnya untuk masuk kelas harus berbaris dulu gitu ya. Ya, benar sekali. Ya, benar sekali. Positif. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Rini. Menurut Ibu Rini, disiplin positif itu kebiasaan-kebiasaan baik yang selalu dilakukan oleh setiap murid di sekolah kita. Seperti di pagi hari kita selalu membaca surat-surat pendek saat sebelum pembelajaran dimulai. Terusnya juga misalkan berbaris. Setiap pagi berbaris dulu di pemeriksaan kuku atau pemeriksaan baju sudah rapi atau tidak, itu mungkin termasuk ke dalam disiplin positif. Artinya hal-hal baik yang selalu kita lakukan kepada peserta didik. Nah, bagaimana cara membentuk disiplin positif itu? Coba, bagaimana Ibu? Ya, ya, boleh. Cara kebiasaannya, ya boleh. Terus? Penerapannya setiap hari. Ya, jadi kalau cara pembentukan disiplin positif itu berarti karena kebiasaan. Artinya harus setiap hari dilakukan supaya timbul kebiasaan baik. Baik, di sini ada makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Disiplin seperti apa? Yang terdengar peraturan, diatur, ya, baik, ya, oke. Di sini apa yang terlintas di pikiran Anda? Berarti tadi ya merasa diatur, peraturan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Di sini makna disiplin positif yang dikemukakan menurut Ki Hajar Dewantara maupun Bin Gosen yaitu
pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Ya, di sini juga sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal dan juga memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini contohnya yang seperti kita ketahui ada nilai-nilai kebajikan diantaranya profil pelajar Pancasila. Itu termasuk juga ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Yang pertama, apa Bu? Ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, boleh. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Ya, tadi mandiri sudah nomor 2. Baik. Di sini selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Motivasi perilaku manusia itu di sini dijelaskan ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang orang-orang itu mempunyai motivasinya itu karena takut atau menghindari supaya tidak dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi supaya mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain, maka motivasi perilaku. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi ada 3 poin untuk motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu tindakan terhadap suatu pelanggaran. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid hukuman bersifat satu arah. Biasanya yang menghukum guru kepada muridnya. Jadi hanya satu arah. Sedangkan pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima. Sedangkan yang kedua ada penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Yang ketiga yaitu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini dapat kita lihat ada identitas gagal. Jadi hukuman itu termasuknya ke dalam identitas gagal. Sedangkan ada disiplin identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, untuk identitas gagal, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi, yaitu restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada anak, sebenarnya buat anak pribadi tidak nyaman. Nah, untuk konsekuensinya tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Sedangkan restitusi, yaitu menguatkan untuk murid atau anak jangka waktu panjang. Yang ketiga, kalau hukuman itu korbannya akan mendapatkan keadilan. Sedangkan untuk konsekuensi, korbannya bisa diabaikan. Sedangkan restitusi, yaitu korban mendapatkan ganti. Untuk poin selanjutnya yaitu murid anak akan tersakiti kalau mendapatkan hukuman. Kalau untuk konsekuensi yaitu murid
atau anak dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, murid atau anak mendapatkan penolakan. Jadi di antara ketiga hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di sini yang paling ideal adalah restitusi. Ketika kita melakukan sesuatu pemecahan masalah terhadap anak. Ya, selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berarti kalau yang kita ketahui, biasa kita tahu yaitu kesepakatan kelas. Ya, kalau di sini namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi ada kedua belah pihak bersama-sama ada kesepakatan. Yang kedua, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi ketika kita sudah sepakati, maka kita yakini menjadi suatu keyakinan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi keyakinan kelas. Di sini juga pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, yaitu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi, kalau misalkan kita membuat keyakinan kelas, maka semua warga kelas melakukannya. Jangan misalkan hanya satu arah, guru yang membuat peraturan, murid yang menyepakati. Tidak boleh seperti itu. Kalau keyakinan kelas berarti ada timbal balik kedua belah pihak. Gurunya, muridnya sama-sama bareng-bareng membuat kesepakatan dan diyakini bersama-sama. Nah, di sini untuk keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universalnya itu yang pertama keadilan, yang kedua kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, di sini silahkan saya akan membagikan footnote. Di sini kita coba membuat keyakinan kelas. Ya, kesepakatan kelas yang misalkan kalau di kelas, misalkan kan terbiasa kalau kesepakatan kelas tidak boleh, misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kesepakatan kelas. Ya. Tetapi untuk keyakinan kelas, kata kuncinya itu harus bersifat positif. Jadi kalau yang misalkan ada kata tidak boleh, diganti kata-katanya. Misalkan contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, untuk di keyakinan kelas itu menjadi buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu, ya. Ya, enggak. Di sini silakan ketik jawaban Anda pada kolom yang telah tersedia. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Ya. Coba, untuk poin pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Silakan Bapak Ibu ditulis itu keyakinan kelas atau bukan. Misalkan nomor 1, keyakinan kelas. Ya, pilih. Ya, siap. Silakan. Ya, di kertas ini. Ya. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ya, silakan dicatat. Ya, baik. Jawabannya misalkan nomor 1, keyakinan kelas. Nomor 2, keyakinan kelas atau bukan? Ya. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Yang kelima, bergantian atau menunggu giliran. Dan yang keenam, dilarang membuang sampah sembarangan.
Nah, silakan Bapak Ibu semua tuliskan jawabannya. Itu termasuk ke dalam keyakinan kelas atau bukan? Ya, kalau bukan tulis bukan. Ya, ya, baik. Ya, coba sekarang saya minta untuk poin pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Jawaban Bapak Ibu apa? Keyakinan kelas. Ya, baik. Karena poin ke-1 itu terdapat kata-kata positif. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Bukan. Alasannya apa? Coba Bu Em. Ya, karena di sini tertera ya, tertulis bahwa dilarang. Jadi kalau ada kata jangan, tidak boleh, atau dilarang, itu larinya ke hal-hal negatif. Jadi kita sepakat bersama untuk keyakinan kelas ini menggunakan kata-kata positif. Berarti untuk poin nomor 2 itu adalah bukan keyakinan kelas. Yang ketiga, hadir. Ya, keyakinan kelas. Baik, yang keempat, bukan. Ya, alasannya karena di sini ada tulisan ya. Baik. Yang kelima, bergantian. Ya, bergantian menunggu giliran itu berarti keyakinan kelas. Kalau misalkan yang hal negatifnya kan biasanya tuh tidak boleh berdesak-desakan. Itu kan berarti itu kan keyakinan kelas karena kata-katanya menggunakan kata-kata negatif. Ya, yang keenam, dilarang membuang sampah sembarangan. Bukan. Berarti harusnya apa Bapak Ibu? Ya, baik. Berarti nomor 6 itu bukan termasuk kepada keyakinan kelas. Harusnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi mungkin sekarang kalau asalnya kita di kelas ketika membuat kesepakatan dengan murid biasanya banyak tidak boleh, dilarang, jangan mencontek, ya, jangan mengganggu orang lain. Nah, ya, jangan mencoret-coret tembok, ya, betul. Nah, jadi untuk sekarang berarti kita sepakati bersama kata-katanya diubah menjadi kata-kata positif. Ya, berarti tidak boleh ada kata jangan ataupun tidak atau dilarang. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5. Yang pertama adalah kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa cinta, selanjutnya penguasaan dan juga kebebasan. Nah, di sini yang pertama kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, cinta, kasih sayang dan rasa ini diterima, yaitu kebutuhan ini 3 kebutuhan berikutnya, kebutuhan psikologis, kebutuhan disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompoknya. Selanjutnya, di sini juga ada penguasaan. Penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya, di sini ada kesenangan. Kesenangan di sini kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, ataupun tertawa. Nah, dari kelima ini, kita setiap anak itu wajib terpenuhi. Jadi kita misalkan di saat ada anak yang bermasalah, kita harus bisa masuknya ini ke dalam hal apa? Kurangnya. Apa misalkan tentang kesenangannya, ataupun butuh tadi apa kasih sayang, rasa cinta, terusnya penguasaan. Ada misalkan ada anak yang suka cari perhatian. Ketika di kelas, anaknya suka ganggu anak lain. Nah, ketika
Kalau kita sudah tahu 5 kebutuhan dasar manusia, berarti kita sudah bisa mengelompokkan ketika si anak yang bermasalah itu misalkan mengganggu orang lain, itu termasuknya ke dalam apa? Misalkan kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian, ataupun karena kesenangan. Jadi dia melakukannya dengan senang. Ya, hobinya misalkan seperti itu. Jadi 5 kebutuhan dasar ini harus kita ketahui supaya ketika kita mengalami ada sesuatu di kelas, kita mengetahui ini masuknya ke dalam kelompok yang mana. Nah, selanjutnya di sini ada posisi kontrol. Di sini dalam bukunya restitusi yaitu mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas maupun dalam lingkungan sekolah. Di sini juga kelima posisi kontrol itu ada 5 di sini. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga berteman, memantau, dan juga manajer. Di sini ada pengertiannya untuk seorang penghukum yaitu bisa menggunakan hukuman fisik. Jadi ketika misalkan kita melakukan sesuatu kepada anak yang bermasalah, anak yang tidak mau diam, maka kita dengan melakukan cara menghukum. Nah, di sini untuk menghukum hasilnya itu kemungkinan murid akan marah, tidak terima kalau saya dihukum. Nah, karena bersifat mendendam, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, misalkan karena tidak terima bahwa saya dihukum. Terusnya juga di sini lebih buruknya lagi, bisa jadi sepulang sekolah muridnya dendam sama gurunya, bisa jadi dan sepeda motor gurunya dikempresi, bisa jadi. Kalau untuk anak kelas tinggi ya, jadi ini untuk seorang penghukum. Karena misalkan guru itu melakukan penghukum itu kurang baik, karena apa? Karena ada setelah dihukum anak tidak terima, karena ada rasa dendam terhadap gurunya. Ya, selanjutnya di sini ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah di sini yaitu posisinya biasanya guru bersuara lemah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Contohnya misalkan, ibu sangat kecewa terhadap apa yang kamu lakukan. Misalkan seperti itu kata-katanya. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu apa yang kamu lakukan. Jadi ketika guru melakukan tersebut, jadi membuat anak itu merasa, ya saya salah. Jadi kita dengan cara membuat merasa bersalah. Tetapi hasilnya di sini yaitu bersifat bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Karena, oh ternyata yang saya lakukan itu salah. Jadi anaknya merasa gagal. Nah itu kekurangan dari membuat merasa bersalah. Selanjutnya di sini ada posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya misalkan, ayo bantulah demi ibu. Misalkan ketika ada anak yang misalkan melakukan pelanggaran, terus gurunya mengatakan, ayolah bantulah demi ibu, nanti ibu dimarahin kepala sekolah, misalkan seperti itu. Jadi ada hubungan timbal balik seolah-olah seperti teman. Tetapi di sini untuk hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada sisi negatifnya. Di sini murid menjadi tergantung kepada gurunya karena merasa guru saya adalah teman. Jadi ketergantungan. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku-perilaku orang yang kita awasi. Contohnya, misalkan ada pertanyaan-pertanyaannya, apa yang telah kamu lakukan? Atau misalkan ada juga ketika anak melakukan kesalahan hari ini, gurunya mengatakan, ibu lihat dari kemarin-kemarin kamu melakukan hal seperti ini. Berarti itu termasuk kepada posisi kontrol pemantau. Di sini murid hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah.
posisi kontrol manager. Nah, di sini adalah posisi kontrol manager ini posisi yang ideal, yang sangat baik dilakukan oleh semua guru. Kenapa? Karena di sini posisi manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Di sini seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid kepada kelompoknya yang lebih kuat. Nah, di sini pertanyaannya, ketika kita berinteraksi dengan murid sehari-hari di sekolah, posisi kontrol mana yang paling sering kita lakukan? Ayo, silakan Bapak Ibu. Yang biasa Bapak Ibu lakukan dari 5 kontrol ini: menghukumkah, memantaukah, manajerkah, atau misalkan membuat merasa bersalah, atau satu lagi tadi apa? Tenang. Coba Ibu Wi, biasa Ibu Wi di sekolah seperti apa posisi kontrolnya? Posisi kontrol tenang. Ibu ya? Pemantau. Bunai? Pemantau. Ibu Haji? Pemantau juga. Ibu ini? Sama aja. Berarti pemantau. Ya, pemantau atau tenang. Ibu ini? Oke, gabungan ya. Jadi antara manajer atau pemantau. Rizky lebih ke teman. Ya, kalau Ibu Haji sendiri, misalkan ketika masuk ke kelas, ada permasalahan di kelas, lihat anak murid seperti apa, selalu menggunakan kontrol apa? Manajer. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Jadi artinya poin ideal, posisi ideal di sini yaitu posisi sebagai manajer. Berarti untuk kedepannya, yang misalkan saya juga sama, awal-awal biasa menjadi pemantau, kadang terusnya merasa bersalah, kadang supaya anak merasa bersalah, ataupun kadang menjadi teman. Tapi mudah-mudahan dengan setelah mempelajari modul ini, kita sudah mengacu untuk menjadi seorang manajer. Ya, di sini segitiga restitusi. Poin terakhir dari modul 1.4 yaitu restitusi, segitiga restitusi. Di sini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga di sini adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, untuk solusi untuk masalahnya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusinya itu ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu meyakinkan keyakinan, menanyakan keyakinan. Di sini ada langkah-langkahnya dan juga teori kontrolnya. Untuk menstabilkan identitas, berarti teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salahnya, semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Ya, di sini ada video, mari kita coba. Ya.
ini kita akan membahas tentang satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Moskow berlandaskan pada teori kontrol metode mediasi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat murid posisi manajer, aspek yang ditekankan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya menentukan. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah dong. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang dulu bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu. Iyalah, masa saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih kata lagi. Hanya yang kita bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mencapai KPK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak pak. Capek pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil kebijakan berpikir mau apa saja. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Setia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya janganlah. Bangga bisa bersabar. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, baik. Di sini, Bapak Ibu, jadi ada contoh dari segitiga restitusi. Jadi ketika kita melakukan ada salah satu, misalkan siswa kita di kelas, jadi kita tidak semena-mena langsung menuduh. Karena misalkan ada anak yang menangis sama si anak yang satu, kita langsung
tersebut. Jadi kita tidak seperti itu, tetapi kita harus menggunakannya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan dulu identitas. Yang kedua, validasi tentang kesalahan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya sudah mempraktekannya salah satu atau menerapkan tentang segitiga restitusi. Jadi ceritanya di sini, ketika pelajaran matematika, ada salah satu anak yang selalu usil. Aslinya sih selalu usil setiap pelajaran, tetapi kebetulan anak tersebut menangisi orang lain. Jadi di sini ada cerita tentang seorang anak laki-laki yang namanya Kevin. Kevin ini meminjam sesuatu barang kepada Angel, tetapi dengan cara yang tidak baik, dengan cara dilempar. Ketika dilempar, ternyata kena kepala Angel dan akhirnya Angel sendiri menangis. Nah, ketika Angel menangis, karena sedang lagi pembelajaran, maka saya hanya mendiamkannya dan bertanya untuk memfokuskan kembali belajar. Dan setelah itu saya menanyai si anak laki-laki tersebut yaitu Kevin dengan cara menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini salah satu contohnya. Yaitu segitiga restitusi. Di sini, Bapak Ibu, bahwa tujuan dari restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan juga memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Selain itu, ketekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, di sini juga kita upayakan untuk misalkan budaya positif yang kita lakukan di sekolah, selain kita merubah keyakinan kelas yang telah ada menjadi kesepakatan kelas yang ada menjadi keyakinan kelas seperti tadi telah dicontohkan. Rubah kata-kata negatif menjadi kata-kata positif, dan juga di sini tentang segitiga restitusi. Jadi ketika kita menemui permasalahan di kelas, jadi tidak semena-mena langsung menyalahkan anak tersebut atau menjudge kalau anak itu salah. Tetapi kita harus menggunakan segitiga restitusi dengan cara yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi hal yang salah, yang ketiga
ketiga yaitu meyakini, menanyakan keyakinan. Nah, sekarang pertanyaannya, pernahkah Anda atau Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan di kelas? Ayo, coba. Pernah tidak? Ketika misalkan ada di kelas, ada anak yang melakukan kesalahan, terus pernah tidak? Misalkan pernah tapi cuma satu tahapan aja, pernah atau misalkan baru 2 tahapan saja, atau pernah selalu menggunakan 3 tahapan tersebut? Coba, siapa yang mau berbagi? Ya, coba, Bu Eni. Bagaimana Bu Eni ketika di kelas, ketika menghadapi anak yang bermasalah? Sama kayak tadi Restitusi, ya. masih anak diajak yang ikut teman-temannya dipanggil Ya. mata ya Ya, ya. dari mental anak Ya, membunuh karakter ya, karena biar tidak down. Ya, terus Jadi solusinya gimana? Orang yang sudah merasa bersalah minta maaf. ya, baik, berarti Bu Eni sudah ya melaksanakan segitiga restitusi. Bagaimana ibu guru yang lain? Misalkan, kemudian bagaimana Bu ya? Pernah melakukannya atau misalkan berapa tahapan atau bagaimana? Oh iya, berarti Bu Yan baru menggunakan 1 langkah ya, validasi tindakan yang salah. Oke, kalau Bu Wi sama dengan Bu Yan. Coba ibu guru yang lain, Bu Nay, bagaimana? Coba kepada Bu Yan, berarti yang mana Bu Nay? Saya biasanya menggunakan kalau misalkan ada kesalahan sama anak, paling saya undang dulu Ya, masalahnya, karena takutnya kan kalau itu kan ya, baik. Ya, sama dengan Bu Eni, baik. Kalau Ibu, Bu Haji barangkali misalkan ketika di lapangan, misalkan ada anak yang bertengkar, ada anak yang melakukan kesalahan, bagaimana pelaksanaannya, penerapannya Bu Haji? Berbagi. Dipanggil dua-duanya. Ya, solusinya bagaimana ya? Jadi tetap berarti anak yang mencari solusi, kita yang mengarahkan. Ya, oke. Bu Rini? sama sih Ya. yang kadang-kadang di rumah juga harus ditanyakan Ya. Ya. Ya, ya. Ya, baik. Ya, bagaimana Pak Rizky? Sama seperti yang lain. Berarti alhamdulillah ya, bahwa di sekolah kita alhamdulillah sudah menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Ya, jadi ketika misalkan ada seorang anak yang bermasalah, melakukan kesalahan, jadi kita tidak serta-merta langsung menyalahkan anak tersebut, tetapi kita juga harus menanyakan dengan poin 3 langkah tersebut. Terus selain 3 langkah itu juga kita lihat misalkan adakah kelima motivasinya atau kelima kebutuhan dasarnya, apa yang kurangnya kita selidiki dulu terlebih dahulu. Ya, baik. Selanjutnya di sini, ya terima kasih karena telah berbagi pengalaman tentang penerapan segitiga restitusi. Oke, baik. Selanjutnya acara ternyata sudah hampir selesai. Di sini kita akan merefleksi dan tindak lanjut. Saya akan membagikan stick note. Silakan Ibu Bapak menuliskannya tentang poin pertama. Apa saja yang sudah saya pelajari hari ini? Hal apa saja yang bisa saya tingkatkan ke depannya? Dan juga hal baik apa saja yang sudah saya lakukan hari ini? Mangga. Ya, mangga. Itu jawabannya. Nah, ya. Sudah. Iya, Pak.
Ya, sudah terisi Bapak Ibu? Ya, bagi yang sudah boleh ditempelkan di sebelah sini ya. Ya. Ya, maka bagi yang sudah silakan Bapak Ibu tempelkan tentang apa saja yang sudah saya pelajari hari ini. Yang kedua, hal apa saja yang bisa saya tingkatkan ke depannya. Dan juga yang ketiga, hal baik apa yang bisa saya lakukan hari ini. Ya. Ya, ya, ini silakan ditempel sebelah sini dulu. Ya, 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 siap. Oke, siap. Ya, boleh. Setiap kertasnya disambungkan namanya di depannya saja, boleh di bawah ataupun di atasnya, supaya terlihat. Ya, barangkali yang masih kurang sebelumnya boleh masih ada. Ya, boleh. Ya, ya, boleh. Ya, sudah Bu, ditempel. Oh, ini aja. Ya, ya. Barangkali ada yang kekurangan. Ya, hari ini hal baik apa yang sudah saya lakukan hari ini? Misalkan boleh di kelas, boleh di luar kelas, boleh tidak apa-apa. Boleh, ya. Oh ya, silakan kalau yang sudah maka Bapak Ibu ditempelkan di sekitar kaki. Ya. Ya, apa? Ya. Ibu tadi ngajar di kelas 5 ngapain? Ya, terima kasih Bu. Oh ya, oh ya, hal baik apa? Jadi saya tadi melakukan latihan bersama ya, bersama murid-murid kelas ini. Ya, baik. Ya. Ya.
Ya, ayo Pak Rizky banyak ya. Mau baik yang dilakukannya istilahnya kan nih. Jadinya lebih tulisannya. Ya. Banyak dong ya. Ya boleh, ya. Ayo. Hai. Ayo, ya baik. Ya. Ya. Oke, ya. Terima kasih. Ayo Pak Rizky, ditunggu. Ya, di sini sudah beberapa ya. Terima kasih buat Ibu Bapak Guru yang sudah menuliskan refleksi hari ini. Apa saja yang sudah saya pelajari hari ini? Coba. Ya, Bunai. Saya mau tanya Bunai. Di sini Bunai udah ya? Oke, berarti apa saja yang sudah saya pelajari hari ini? Berarti. Ya, tentang apa? Ya, teori kontrol ya. 5 teori kontrol. Terus apa lagi? Disiplin positif. Apa lagi? Keyakinan kelas. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, baik. Segitiga restitusi. Baik. Yang kedua, hal apa saja yang bisa saya tingkatkan ke depannya? Setelah hari ini, ke depannya bagaimana? Ya, siswa sesuai dengan mempertimbangkan kebutuhannya. Ya, baik. Terima kasih. Berarti kita untuk kedepannya mempertimbangkan ketika misalkan anak menemui permasalahannya, berarti kita harus lihat dulu 5 kebutuhan dasar anak yang kurangnya apa atau ini masuknya kemana, berarti ya menggunakan 5 dasar. Selain itu juga kita harus menggunakan 5 posisi kontrol kalau bisa, berarti dengan yang ideal yaitu manajer. Ya, baik. Selanjutnya hal baik apa yang sudah saya lakukan hari ini? Mangga, siapa coba Bunai? Hari ini Bunai ngapain aja? Hari ini saya melakukan kegiatan yasinan dan kajian bersama anak kelas ini. Ya, berarti hal yang baik ya, yang selalu kita harus biasakan. Berarti itu sudah termasuk ke dalam budaya positif di sekolah kita. Ya, baiklah Bapak Ibu. Untuk slide selanjutnya yaitu oke, terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin untuk menutup acara hari ini kita semua bersama mengucapkan alhamdulillah. Ya, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua ibu guru maupun bapak guru yang sudah berkenan mendengarkan pemaparan materi yang ada di modul 1.4. Semoga kedepannya sekolah kita sesuai dengan budaya positif yang diharapkan oleh modul 1.4. Ya, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.